Film dimulai di kota Mumbai tahun 1993. Seorang pria yang sedang bekerja di kantor tiba-tiba mendapat telepon dari istrinya. Mereka akhirnya bertemu di sebuah stasiun. Tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat terjadi. अब कुछ दिन यही हमारे पास रहेगा वो। Ternyata ledakan itu berasal dari sebuah bom yang dirakit dari bahan yang bernama RDX. Kejadian itu membuat seluruh kota panik dan memakan banyak korban jiwa. Polisi Bombay di bawah komando Inspektur Kabir langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku bom itu. Tetapi pemimpin kelompok teroris yang bernama Bilal Ahmed dan Tiger berhasil melarikan diri dari India. Tiger pergi ke Iran sedangkan Bilal Ahmed pergi ke Pakistan untuk bergabung dengan kelompok teroris lainnya yang dipimpin oleh Omar Hafiz. Kelompok teroris itu sebenarnya memiliki bahan RDX mencapai 1000 kg. Tapi hanya 400 kilo aja yang digunakan untuk aksi pengeboman di Mumbai tahun 1993. Omar Hafiz dan Bilal kemudian membantu kelompok teroris baru diberi nama Laskar. Kelompok ini terus terlibat dalam perang sehingga membuat salah satu saudara Omar tewas di tangan tentara India. Kabar kematian pamannya itu membuat kedua anak Omar yang bernama Riaz dan Raja pulang dari London untuk bergabung dengan kelompok teroris yang dirintis ayahnya itu. Since berpindah ke tahun 2007, sebuah pertandingan kriket antara India dan Pakistan akan digelar. Omar menyuruh anggota Laskar untuk menyusup ke India. Riaz diperintahkan untuk menetap di India sampai waktu yang tidak ditentukan, dan anggota lain disebar di beberapa kota dengan bantuan teman Omar yang bernama Kader Usmani. Istri Omar sebenarnya tidak setuju kalau keluarga mereka terus-menerus terlibat dalam aksi teroris seperti itu, tetapi Omar terus bersikeras dengan aksinya. Ternyata Omar punya dendam kepada orang India karena kedua orang tuanya meninggal dengan cara yang mengenaskan saat dia kecil. Cerita kemudian beralih ke masa sekarang. Iring-iringan mobil polisi melintasi jalan kota pada suatu malam. Mereka sedang menuju ke markas polisi anti-teror di India di Mumbai. Gak lama kemudian rombongan yang berisi materi keamanan itu pun sampai dan segera menemukan Inspektur Kabir. Inspektur Kabir ngasih tahu kalau polisi anti-teror telah menemukan keberadaan Riaz dan 40 anggota Laskar lainnya. Mereka telah masuk ke India diam-diam di tahun 2007. Pak Menteri langsung memerintah polisi untuk segera mengirim pasukan ke sebuah daerah yang bernama Jaisalmer. Dan pasukan itu dipimpin oleh seorang petugas yang bernama Suryavanshi. Suryavanshi dan pasukannya akhirnya tiba di Jaisalmer. Suryavanshi mempunyai penyakit lupa yang parah banget. Saking parahnya dia selalu salah menyebut nama setiap anggota pasukannya. Di Jaisalmer, seorang perempuan melihat Riaz turun dari tangga di sebuah restoran. Di sana Riaz ternyata menyamar sebagai pemilik restoran itu. Wanita itu juga meminta selfie bersama Riaz dan istrinya. Ternyata wanita itu adalah salah satu agen dari Suryavanshi. Dia langsung keluar dan menemui pasukan Suryavanshi di luar restoran. Anak buah Suryavanshi segera menyebar agar tidak dicurigai oleh Riaz. Tetapi Riaz segera menyadari kalau ada yang mengintainya. Ternyata Riaz langsung menembakkan senjata RDX ke arah Suryavanshi dan pasukannya. Baku tembak pun terjadi. Suryavanshi terus mengejar Riaz sampai ke atap bangunan. Singkat cerita, Riaz pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke safe home milik polisi anti-teror di Mumbai. Penangkapan Riaz diketahui oleh keluarganya di Pakistan. Omar Hafiz kemudian mengutus Bilal Ahmed ke India. Omar menyuruh Raja untuk menghubungi kawanannya di India yang bernama Usmani. Di kota Sibkar, seorang pria bernama Vivek berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke bengkel. Ternyata Vivek sengaja pergi ke bengkel untuk sholat secara diam-diam dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan ternyata Vivek ini adalah salah satu anggota Laskar yang dikabari oleh Bilal Ahmed akan segera datang ke India. Sementara itu di rumahnya Suryavanshi sedang mengadakan pesta. Dia mengundang teman-temannya dari Kesatuan Polisi Anti Teror atau bisa disebut dengan ATS. Istri dari salah satu anak buahnya Suryavanshi tiba-tiba menanyakan Ria. Ria adalah istri dari Suryavanshi. Tetapi mereka berdua sudah pindah rumah dan Ria akan segera pindah ke Australia. Suryavanshi bertemu dengan Ria 9 tahun yang lalu. Saat itu Ria merupakan seorang dokter yang merawat Suryavanshi yang dalam kondisi terluka.
Pria yang galak dan suka marah-marah ternyata membuat Suryavanshi terpesona. Mereka akhirnya menikah dan mempunyai seorang anak yang diberi nama Arya. Suatu hari Suryavanshi yang sedang mengendarai mobil bersama keluarganya mendapat telepon dari salah satu anggotanya. Ia ngasih tahu kalau ada seorang teroris yang teridentifikasi di sebuah mall. Suryavanshi langsung pergi ke sana. Di parkiran ia bertemu dengan seorang teroris dan terlibat baku hantam. Ternyata sebuah peluru mengenai Aryan. Suryavanshi langsung membawanya ke rumah sakit. Dan sejak saat itu ia membencinya karena dia menganggap Suryavanshi sudah membawa keluarga mereka ke dalam bahaya. Ia bahkan berencana akan membawa Arya ke Australia. Di markas ATS sebuah pertemuan pun digelar. Pertemuan itu membahas tentang rencana Laskar yang akan menjadikan Kota Mumbai sebagai sasaran utama mereka. Di pertemuan itu Suryavanshi ngasih tahu kalau Kadar Usmani adalah seorang donatur sekolah milik Omar Hafiz di Pakistan. Dan pertemuan itu akhirnya memutuskan akan memanggil Kadar Usmani untuk diinterogasi. Usmani akhirnya datang ke kantor ATS dan Suryavanshi mendapat tugas untuk menginterogasinya. Di malam hari Vivek menemui Usmani di rumahnya. Dia ngasih tahu kalau Bilal akan segera masuk ke India. Anak buah Usmani kemudian menyuruh seorang pemuda yang bernama John untuk menyebut Bilal yang akan masuk ke India dengan nama samaran Ajay Gupta. John dan pacarnya yang bernama Lily akhirnya menjemput Bilal di bandara. Bilal kemudian bertemu dengan Usmani. Mereka lalu pergi ke sebuah rumah kosong di daerah yang bernama Surwandi. Ternyata rumah itu adalah tempat mereka menyembunyikan 600 kilo RDX. Bilal langsung merangkit sebuah bom di malam itu. Tiba-tiba pintu rumah diketuk seseorang. Ternyata salah satu tetangga rumah itu datang untuk berkenalan dengan Bilal, tapi Bilal langsung menyuruhnya pergi. Bilal lalu membawa bom rakitan itu keluar dari rumah. Salah satu anak buah Usmani kemudian disuruh untuk membawa bahan peledak itu ke tempat yang sudah mereka tentukan. Usmani memberi Bilal tiket agar segera pergi ke Maldives. Tetapi Bilal mengatakan kalau dia ingin mengunjungi makam ibunya di Mumbai. Usmani sempat menentang keinginannya itu, tetapi akhirnya dia tetap memberikan izin kepada Bilal untuk berziarah ke makam ibunya. Keesokan harinya Bilal sudah sampai di makam ibunya. Seorang anggota ATS yang bernama Abbas melihat Bilal sedang berdoa di depan makam ibunya. Abbas langsung menghubungi Suryavanshi, mereka langsung bergerak membuntuti Bilal sampai ke hotelnya. Anggota ATS mulai berdatangan, mereka terus membuntuti Bilal yang akan check out dari hotel. Awalnya Bilal tidak menyadari kalau dia sedang diikuti. Tetapi tiba-tiba Aryan yang ternyata ada di hotel itu memanggil Suryavanshi dan mengenalkan ayahnya itu kepada teman-temannya. Bilal langsung kabur saat mengetahui ada banyak polisi yang membuntutinya. Suryavanshi langsung mengejar Bilal ke kamarnya. Sesampainya di kamar Bilal, mereka menemukan Bilal sudah siap untuk menembakkan pistol ke kepalanya. Di hari pemakaman Bilal, seorang anggota polisi anti teror ngasih tahu kalau seseorang telah melihat Bilal di Sarwandi. Kabir langsung menyuruh anggotanya untuk segera berangkat ke Sarwandi. Ternyata orang yang ngasih tahu itu adalah tetangga Bilal yang waktu itu mendatanginya saat merakit bom. Di rumahnya itu Suryavanshi melihat galian yang sedang kosong. Dia lalu mengambil kerembahan bahan peledak yang telah tercecer dan langsung memanggil tim forensik untuk mengidentifikasi material yang ditemukannya. Ternyata setelah diteliti, tim forensik mengonfirmasi kalau bahan itu memang RDX. Sementara itu di Pakistan, Omar mengetahui kalau Bilal sudah tewas. Ia memerintahkan raja untuk segera berangkat ke India. Sedangkan anggota Laskar yang lainnya bergerak mendekati penjara tempat Rias ditahan. Mereka membantu Rias melarikan diri dengan cara mengebom tembok penjara. Mereka lalu berkumpul dan menemui Rias di Sipgar. Di bengkel salah satu anggota Laskar yang bernama Vivek, Rias lalu membagi para anggota Laskar ke 7 lokasi pengeboman yang sudah mereka rencanakan. Dan salah satu target mereka adalah kantor ATS di Mumbai. Sementara itu di markas ATS, Suryavanshi sedang membahas tentang seorang pemuda yang bernama John yang membantu Bilal masuk ke India. Singkat cerita, dengan bantuan kekasih John, Suryavanshi dan anggotanya berhasil menangkap John. Dari John pula, Suryavanshi akhirnya mendapat keterangan tentang komplotan Laskar yang bekerja dengan Usmani. Polisi langsung bergerak untuk menangkap Usmani di rumahnya. Penangkapan itu sempat ditentang oleh para pengikut Usmani, tetapi Suryavanshi berhasil meyakinkan mereka kalau Usmani memang bersalah karena telah membantu kelompok teroris. Usmani kemudian disiksa di safe house milik ATS, tetapi dia tidak pernah memberikan keterangan soal operasi Laskar. Suryavanshi kemudian menemukan siasat untuk berpura-pura menyiksa anak dan istrinya agar ia mau memberitahu keterangan soal operasi Laskar. Siasat itu akhirnya berhasil dan Usmani ngasih tahu Suryavanshi
tentang operasi Laskar yang akan segera dilaksanakan. Suryapansi segera bergerak, tetapi saat turun dari tangga Ria di sana, ternyata Surya punya janji untuk mengantar Ria ke kantor imigrasi. Pasukan anti teror lalu menyerbu markas Laskar tanpa Suryapansi. Seorang anggota yang bernama Bindai ditugaskan untuk mendampingi Usmani menemui salah satu anggota Laskar yang bernama Rapi. Dan ternyata di tempat itu terpasang bom yang sudah aktif. Usmani dan Rapi lalu berdoa bersiap menyambut kematian mereka. Bom pun akhirnya meledak dan menewaskan mereka yang membuat anggota Bindai terluka parah. Surya dan Ria mengetahui hal itu langsung datang ke rumah sakit. Istri Bindai lalu menghampirinya. Ia menyalahkan Suryapansi yang tidak ikut mendampingi operasi penyergapan yang mereka lakukan. Dia juga mengatakan kalau selama ini dia dengan tenang melepas suaminya bekerja karena dia tahu ada Suryapansi yang melindunginya. Waktu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Anggota Laskar segera menyebar menuju tempat yang telah mereka tentukan sebelumnya dengan membawa bom. Sementara itu di kantor polisi anak Usmani yang malah memberi informasi terkait para anggota Laskar. Suryapansi langsung memerintahkan teman lamanya yang bernama Simba untuk memburu Vivek di bengkelnya. Setelah bertarung dengan cukup sengit Vivek dan akhirnya bisa dilumpuhkan, polisi segera bergerak untuk menemukan mobil-mobil yang berisi bom yang sudah disiapkan oleh kelompok Laskar. Polisi memutuskan untuk mengirim helikopter yang akan digunakan untuk mengangkat mobil-mobil yang berisi bom dan membuangnya ke laut. Setelah berhasil menyelamatkan kota mereka kembali ke kantor, Simba akhirnya datang dengan membawa Vivek. Tapi tiba-tiba sebuah ledakan terjadi tepat di depan kantor polisi anti teror. Rias dan komplotannya bahkan berhasil membawa Ria yang sudah dipakaikan rompi dengan bom. Rias berhasil mengintimidasi Suryapansi dan seluruh anggota anti teror lainnya. Mereka dipaksa bertekuk lutut dan membuat video penaklukan oleh sekelompok Laskar itu. Rias hampir saja membunuh Suryapansi, tetapi untungnya Simba berhasil mengalihkan perhatiannya. Simba mengatakan kalau terorisme sangat mempengaruhi kegiatan pendapatan negara, dan akhirnya terorisme lah yang membuat Pakistan tidak bisa maju. Simba terus saja mengoceh untuk mengalihkan perhatian Rias yang mengulur waktu, sampai akhirnya pasukan anti teror lain berhasil datang dan membantu mereka semua. Baku tembak pun terjadi, dan salah satu anggota Laskar menekan tombol yang membuat bom di badan Rias segera aktif. Suryapansi masih berusaha melepas rompi bom yang ada di badan Ria, hingga akhirnya rompi itu berhasil dilepaskan langsung dilemparkan keluar. Baku tembak pun terus terjadi. Rias dan adiknya berhasil disudutkan di sebuah ruangan. Rias selalu menelpon ayahnya, ia mengatakan kalau mereka tidak bisa bertahan lagi. Gak lama kemudian anggota polisi yang bernama Singham berhasil menemukan mereka. Singham lalu bertarung dengan tangan kosong melawan mereka. Dengan mudah mereka semua berhasil dilumpuhkan, dan film pun ditutup dengan adegan pentolan komplotan Laskar itu ditembak mati oleh Suryapansi dan kedua temannya.